Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan Putri Hidayat dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap tidak berwujud. Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai pada aktiva atau aset tetap tidak berwujud yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada saat periode akuntansi. Aset tak berwujud adalah aset tetap yang umurnya lebih dari 1 tahun dan tidak memiliki bentuk fisik. Aset tak berwujud adalah hak-hak yang dimiliki suatu entitas yang dapat digunakan lebih dari 1 tahun. Aset seperti ini mempunyai nilai karena diharapkan dapat memberi sumbangan pada laba perusahaan. Jenis aktiva tidak berwujud. Yang pertama adalah paten. Paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah dengan melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Jurnal amortisasi aset tidak berwujud jenis paten adalah sebagai berikut. Amortisasi paten pada debit dan pada kredit paten atau akumulasi amortisasi paten. Selanjutnya adalah hak cipta. Adalah hak tunggal yang diberikan kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual suatu barang yang berasal dari hasil seni atau karya intelektual. Yang selanjutnya adalah merek dagang. Adalah hak tunggal yang diberikan kepada suatu badan atau orang untuk memakai cap, nama, atau lambang usaha untuk mengidentifikasi suatu produk atau jasa. Bila merek dagang ini dibuat sendiri, maka harga perolehannya adalah biaya-biaya merencanakan dan mendaftarkan. Karena umurnya tidak terbatas, maka tidak dilakukan amortisasi. Yang selanjutnya lagi adalah franchise. Adalah hak tunggal yang didapatkan oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengoperasialkan produk, proses, teknik, dan resep tertentu. Ada dua kelompok franchise, yaitu sistem franchise untuk produk dan jasa dan sistem franchise lisensi untuk merek dagang. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari adanya nama baik, manajer yang baik, letak strategis, dan lain sebagainya. Goodwill dicatat dalam pembukuan bila timbul dari pembelian dan transaksi perusahaan seperti merger, reorganisasi, perubahan bentuk perusahaan, pembelian sebagai perusahaan atau perubahan pemilikan dalam firma. Beban yang ditangguhkan merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Beban yang tidak ditangguhkan mempunyai nilai karena merupakan pembayaran di muka untuk beberapa periode yang relatif lama. Karena pembayaran biaya di muka ini dilakukan untuk beberapa periode, maka setiap periode dilakukan amortisasi. Yang termasuk dalam beban yang ditangguhkan adalah beban biaya pendirian perusahaan. Biaya yang terjadi dalam mendirikan perusahaan seperti izin, pajak, biaya cetak saham, dan formulir dikapitalisasi dalam rekening biaya pendirian. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau dikapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidaknya penelitian atau pengembangan tersebut. Karakteristik aset tetap tidak berwujud. Yang pertama adalah dapat diidentifikasi. Supaya bisa diidentifikasi, suatu aset tak berwujud harus dipisahkan dari perusahaan atau bisa dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontraktual atau hak hukum dari mana manfaat ekonomi atas kontrak tersebut akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, tidak memiliki eksistensi fisik. Aktiva tidak berwujud mendapatkan nilainya dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang memakainya. Yang ketiga, bukan aset moneter. Contohnya aset moneter misalnya seperti piutang, deposito, dan investasi jangka panjang atau saham dan obligasi. Ini juga tidak mempunyai substansi fisik. Aktiva tersebut mencerminkan berbagai hak-hak istimewa atau memberikan posisi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam mendapatkan penghasilan. Masa manfaat
Perkiraan penggunaan aset oleh organisasi dan efisiensi pengelolaannya. Siklus hidup produk pada umumnya, keusangan teknologi dan teknis, perkiraan pemakaian dan efisiensi pengelolaan aset, estimasi tindakan pesaing, periode pengendalian aset, dan ketergantungan masa manfaat aset terhadap masa manfaat aset lainnya.